saya akan menginformasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebagian orang sudah memahami apa itu pembelajaran diferensiasi, ada juga yang belum memahami. Baik Ibu Bapak, supaya pemahaman kita mudah, untuk yang sudah paham, alhamdulillah, untuk yang belum, mari kita samakan persepsi kita mengenai pembelajaran diferensiasi. Untuk mempermudah pemahaman kita, Bapak Ibu, anak-anak itu ada yang menyukai kerupuk, ada yang menyukai bakwan, ada yang menyukai sambal. Selera mereka berbeda-beda. Nah, keinginan mereka itu patut kita layani, harus kita layani sebagai seorang guru. Nah, dalam melayaninya ini, maka kita memunculkan atau menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Bisa, pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran, kita tidak melulu melalui sebuah naskah. Maaf, agak loncat dikit. Tidak melulu melalui teks, tetapi juga menggunakan gambar, menggunakan video. Begitupun pada saat kita memberikan soal, bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa benar salah, atau juga bisa berupa tentang membacakan. Nah, kurang lebih seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bentuk pelayanan kita kepada siswa kita sesuai dengan kebutuhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, izinkan saya menyampaikan materi mungkin berbeda dengan teman-teman tadi yang sudah menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pajak atau memahami pajak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pajak itu adalah pungutan yang terutang oleh Bapak Ibu sebagai wajib pajak atau badan kepada negara yang dipaksakannya itu karena berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan suatu negara. Analognya, apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada pemasukan, maka dalam rumah tangga itu tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Sama halnya dengan satu negara juga, apabila negara tersebut tidak ada pemasukan, maka negara itu akan bangkrut, ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu sumber pendapatannya dari pajak. Pajaknya itu bisa dari pajak daerah, pajak provinsi, dan pajak pusat. Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil, pajaknya dipungut oleh pusat. Sementara Bapak Ibu punya kendaraan, pajaknya itu dipungut oleh pemerintah provinsi. Dan apabila Bapak Ibu punya restoran, rumah makan, atau pasang iklan, pajaknya itu dipungut oleh pemerintah kabupaten daerah tingkat 2, kabupaten atau kota madya. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi, Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu yang apabila memiliki perusahaan atau memiliki usaha lain, silahkan Bapak Ibu bayarlah pajak. Dan kalau Bapak Ibu punya usaha, silahkanlah buat iklan, reklame, dan mintalah spanduk yang sudah ada izinnya, yang sudah berbayar pajak, sehingga legowo dan tidak ada teguran dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang akun pembelajaran. Ya. Bapak Ibu sudah punya atau belum? Punya. Nah, jadi yang namanya akun pembelajaran itu seperti begini. Kita punya satu kunci, ya. Yang dengan kunci itu kita masuk bisa ke kamar A, kamar B, kamar C, dan sebagainya. Asal jangan salah kamar. Kamar siapapun kita bisa masuk dengan satu pintu, dengan satu kunci. Artinya, ketika kita punya akun pembelajaran, kita bisa mengakses, ya, platform-platform pendidikan. Contoh Google Meet, ya, kemudian yang sekarang kita lakukan juga Google Classroom dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak Bapak silakan apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita minta akunnya ke operator sekolah, kemudian kita masuk di Google, kemudian kita masukkan akun yang sudah diberikan, login, kemudian masukkan password yang diberikan, nah kemudian ganti passwordnya, ya. Nah, dengan demikian selamat datang, Anda sudah mempunyai akun pembelajaran. Tinggal kita gunakan, ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Bapak dan Ibu bisa mengunduh atau mengakses platform-platform pendidikan yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Perkenalkan saya Hendra
Andre Kurniadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknologi yang bernama augmented reality. Sudah mengenal Bapak Ibu? AR. Good, bagus ya. Makanya saya jelasin sekarang ya. Teknologi ini sebetulnya sudah lama digunakan, relevan dengan revolusi industri 4.0. Kapan sih ini muncul? Pernah mengenal Pokemon Go belum Bapak Ibu? Udah. Sekarang apa ya? Pokemon Go tahu? Jadi hanya menggunakan gawai, kita bisa melihat monster-monster yang lucu gitu ya. Hanya menggunakan gawai saja. Atau Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Maps ya? Seolah-olah kita bisa melihat daerah mana. Nah, bagaimana augmented reality itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Secara sederhana, augmented reality itu mensimulasikan objek nyata dalam ke dunia maya, bukan dunia maya, ke dunia maya. Sederhananya, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan materi yang abstrak? Contoh, bagaimana kita menjelaskan materi tentang jantung? Terlihat tidak jantung? Tidak. Nah, dengan menggunakan teknologi augmented reality seperti ini teknologi augmented reality. Jadi bentuknya 3D. Terkadang kita kalau di sekolah objek bahan untuk demonya hanya satu ya, tengkorak yang digantung Bapak Ibu, sangat minim. Tapi dengan teknologi ini setiap siswa mampu menggunakan masing-masing. Teknologi ini mampu menampilkan di zoom bisa, diperkecil bisa, dan istilah pada masing-masing jantung itu bisa diketahui fungsinya untuk apa, bagian ini untuk apa. Nah, itu contoh aplikasi teknologi AR dalam pembelajaran. Maka dari itu kita gunakan pembelajaran. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jadi selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan praktik baik di mata pelajaran atau pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Saya mungkin sedikit tanya ke Bu Sela. Bu Sela selama ini pernah menulis praktik baik kan? Ditulis praktik baiknya Bu Sela? Oke, Bu Sela berarti ditulis ya. Pak Tata, ditulis nggak praktik baiknya Pak? Ditulis. Ditulis Pak. Nah, Iya. apakah hasil dari praktik baik Bapak Tata yang tulis itu? Jadi untuk apa Pak Tata tulis praktik baik itu? Untuk melihat hasil proses pembelajaran yang Ya. saya terapkan di sekolah. Melihat proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Jadi inilah pentingnya menulis praktik baik. Jadi kita bisa melihat atau mengembangkan proses pembelajaran yang kita lakukan. Selama ini kalau Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman kita atau dari kita sendiri yang kita tulis dan menjadi referensi buat teman-teman kita yang lain untuk mengembangkannya. Bisa sama persis ataupun kita ATM dimodifikasi untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita menulis praktik baik yang kita lakukan dan kita dokumentasikan supaya praktik baik yang kita lakukan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Pesan saya adalah praktik baik yang mungkin biasa saja buat kita akan jadi sesuatu yang luar biasa buat teman-teman kita saat kita lakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Ayo kita menulis praktik baik. Itu